Kunci kejayaan mereka adalah terletak pada tugasnya untuk menjaga kitab suci dan mengamalkannya. Ketika terjadi penyimpangan, maka amanah kitab suci itu akan dialihkan. Itu artinya kejayaannya, yaitu kejayaan Bani Israel pun akan dicabut. Karena kitab suci ini akan tetap jaya, maka orang yang memegangnya harus benar-benar bertanggung jawab. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattahidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kalian mengambil penolong selain aku. Salah satu hikmah Isra Miraj adalah proklamir peralihan kitab Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah menceritakan keadaan umat yang mengemban amanah kitab Allah sebelum umat Muhammad, yaitu Nabi Musa dari kalangan Bani Israel yang diberi kitab Taurat. Kemudian bagaimana kitab Allah itu bisa sampai mereka. Duriyata man hamalna ma'anuhin innahu kana abdan sakura, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Bani Israel itu anak cucu dari orang-orang beriman yang melaksanakan ajaran Allah yang diselamatkan bersama Nabi Nuh alaihissalam. Mereka adalah hamba Allah yang bersyukur. Kemudian apa yang terjadi pada mereka setelah diselamatkan itu? Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi litufsiduna fil ar marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kalian pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Bani Israel sudah tertulis dalam kitab sucinya bahwa mereka akan berjaya 2 kali. Kali pertama berjaya, mereka menyimpang dari kitab suci, sombong dan membuat kerusakan, yaitu ketika mereka berkuasa di Palestina setelah menang atas Fir'aun. Faida jawaldulahuma ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin sadidin fajasu hilalad diyar wa kana wa'dam maf'ula. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Mereka berada di puncak kekuasaan dan kejayaan di tanah suci Palestina. Lalu mereka menyimpang dari kitab suci, lalu membuat kerusakan di sana. Maka Allah mendatangkan kepada mereka sebagian dari hamba-hambanya yang memiliki kekuatan yang besar. Qatadah mengatakan bahwa yang berkuasa atas mereka adalah Jalut dan bala tentaranya. Mereka merajalela mengintai hingga ke rumah-rumah, menjajah, menindas, dan menghinakan mereka. Setelah mereka sadar atas penyimpangan yang mereka lakukan, mereka kembali ke kitab suci. Dibuatlah program reformasi dan regenerasi. Lahirlah Nabi Daud yang berhasil mengalahkan Jalut. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aksyara nafira. Kemudian kami berikan kepada kalian giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantu kalian dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kalian kelompok yang besar. Kemudian Nabi Daud berkuasa dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Bani Israel menjadi sebuah kekuatan besar yang berkuasa di dunia waktu itu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha wa idza jawaldul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dahulu awwala marrati waliyutabbiru ma'alau tatbira. Jika kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri, dan jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi diri kalian sendiri. Dan apabila datang satu hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kalian, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuh kalian memasukinya pada yang pertama kali, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Pada hakikatnya, kemenangan dan kekalahan itu tergantung dari perbuatan yang mereka lakukan. Perbuatan baik maka akan kembali hasilnya pada dirinya. Sebaliknya, jika menyimpang dari jalan Allah, resiko pun ditanggung sendiri. Ketika kitab suci mulai dilupakan dan menyimpang dari jalan ilahi, maka akan datanglah musuh-musuh kalian. Mereka datang untuk menghina dan menindas kalian.
Mereka masuk, menguasai, dan merusak kesucian Masjid Baitul Maqdis. Mereka akan merajalela di kampung-kampung kalian, melakukan penghancuran dan pengrusakan terhadap segala sesuatu yang mereka kuasai. Asa rabbukum ayarhamakum wa in udutum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian, dan sekiranya kalian kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazab kalian, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan keadaan tersebut akan segera berakhir berkat rahmat darinya. Musuh-musuh kalian akan berpaling pergi dari kalian, dan kalian selamat dari ulah mereka. Tetapi manakala kalian kembali melakukan pengrusakan dengan menyimpang dari arahan Allah, kami kembali akan mengazab kalian di dunia di samping azab dan pembalasan yang kami simpan buat kalian di akhirat nanti. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Wa anal ladzina la yu'minuna bil akhirati atadna lahum adaban alima. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Inilah Al-Quran yang meluruskan apa yang telah menyimpang yang dilakukan oleh Bani Israel itu. Jika mengikutinya mereka, maka kejayaan akan kembali. Bagi orang yang beriman dan mengamalkannya akan memperoleh kemenangan yang besar. Dan sebaliknya, yang menyimpang dari Al-Quran akan mendapat bencana penjajahan di dunia dan siksa yang keras di akhirat. Adapun orang yang menyimpang dari Al-Quran, mereka akan terbawa arus hawa nafsu sehingga hidupnya ceroboh, bodoh, emosional dan tergesa-gesa. Wa yadulina sanu bisyari du'aahu bil khairi wa kanal inusyanu azula. Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa karena tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Terkadang manusia ingin segera mendapatkan apa yang diinginkannya, padahal dalam keinginan tersebut ada keburukan. Kenapa kemenangan belum kunjung datang? Semua ada waktunya, jangan tergesa-gesa. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.